Hai, selamat pagi menjelang siang kelas 5. Apa kabar hari ini? Ya, harapan Ibu semuanya baik-baik ya. Semuanya sehat dan punya semangat untuk pagi hari ini ya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bersama Ibu Elsie ya, tiada lain pastinya. Oke, untuk hari ini kita sudah masuk dalam bab 2 ya. Kemarin Ibu sudah mencoba menjelaskan sama kalian tentang tampilan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint ya. Kita akan membuat presentasi dengan aplikasi PowerPoint. Minggu lalu Ibu sudah berikan penjelasannya ya, tampilan dari Microsoft PowerPoint. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat presentasi pada aplikasi PowerPoint. Atau kalian ada yang sudah tahu? Ya, mari kita belajar bersama-sama ya. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum membuat presentasi ya. Apa yang harus dipersiapkan sebelum membuat presentasi? Kalian harus pertama itu adalah menentukan tema atau judul presentasi ya. Tema atau judul presentasi. Nah, misalnya kebakaran, tanah longsor atau dan sebagainya, banyak ya, banyak saja. Kemudian yang kedua adalah menuliskan informasi yang penting. Nah, ingat nomor 2 ini yang dituliskan dalam slide itu adalah hanya informasi yang penting. Jangan kamu menulis kayak surat kabar dari atas ya. Itu akan membuat orang bosan melihat presentasi kamu. Tapi dalam presentasi PowerPoint itu kita hanya menuliskan informasi yang penting saja. Misalnya tadi kebakaran ya, tempat kejadiannya di mana, awal peristiwanya seperti apa, kemudian penyebabnya ya. Nah, seperti itu, informasi yang penting saja. Kemudian yang ketiga adalah supaya presentasimu terlihat menarik, alangkah baiknya kamu menambahkan dengan gambar atau foto ya. Gambar atau foto yang sesuai dengan judul presentasimu yang pastinya ya. Masa kita mau membuat gambarnya kalau tidak sesuai dengan judulnya ya, yang pastinya harus sesuai. Oke? Nah, perhatikan ini. Saat membawakan presentasi, jangan lupa ya. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah ucapkan salam pembuka. Kemudian, gunakan bahasa yang sederhana. Ya, gunakan bahasa yang sederhana yang pastinya mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan presentasi kita ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah ucapkan salam penutup. Kalau tadi kamu memberikan salam pembuka, berarti di akhir kamu harus memberikan salam penutup. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat kamu membawakan presentasi, baik itu di depan umum atau di depan kelasmu ya. Seandainya tidak ada pandemi, Ibu akan suruh membuat presentasi dan tampil di depan kelas, tapi ya nanti kita cari solusinya ya. Nah, oke. Kalian sudah tahu ya cara membuka Microsoft PowerPoint. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan sama kalian cara menyimpan file. Pasti sudah tahu ya, menyimpan file. Ini file baru ya, belum kita simpan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah klik menu file. Ingat, klik menu file, kemudian pilih dan klik save as. Kemudian yang ketiga adalah klik dokumen, di mana tempat kamu akan menyimpan filemu ya. Klik dokumennya, kemudian ketik nama file ya. Nama filemu apa? Kamu mau kasih nama file itu apa? Kalau sudah selesai baru klik save. Nah, ini adalah cara menyimpan file pada Microsoft PowerPoint. Oke, sekarang kita akan mengenal atribut huruf pada Microsoft PowerPoint. Nah, ini sudah bisa dipelajari juga di Microsoft Word. Sudah banyak kita pelajari ya. Lihat gambar ikonnya ya. Nah, ikonnya di situ kalian pasti sudah tahu namanya. Yang pertama itu adalah font. Itu untuk apa fungsinya adalah memilih bentuk huruf. Kemudian yang kedua adalah font size. Yang pastinya itu adalah memilih ukuran huruf. Font color itu untuk memilih warna huruf. Bold, italic, underline ya, sudah tahu semua ini. Ini di Microsoft Word sudah dipelajari semua. Kemudian ke bawah itu
kite throw itu membuat teks garis tengah, link left, center dan sebagainya itu sudah kita belajar ya. Ini mengatur tata letak huruf atau paragraf ya yang kita ketikkan, kita mau rata tengah atau rata kiri atau rata kanan ya. Kalau kita mau rata tengah berarti kita pilih center. Kalau kita mau pilih rata kiri dan rata kanan berarti justify. Semuanya ada ya di menu home. Ya, ingat ini icon-icon ini ada di menu home. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menambahkan slide. Yang pertama adalah pilih dan klik menu home. Ingat ya, di menu home ya, pilih dan klik. Kemudian kalau sudah kamu klik itu akan muncul seperti di layar ini, itu akan muncul baru kamu pilih new slide ya. Kemudian penjelasan kemarin Ibu pun sudah jelaskan sama kalian ya bahwa kita bisa dengan cara klik kanan ya, baru klik kanan pada slide ya, baru pilih new slide bisa saja. Kemudian cara menghapus slide kemarin Ibu sudah ajarin, harus diingat ya. Nah, untuk hari ini itu saja ya. Hai, bagaimana tadi penjelasan Ibu? Pasti sudah paham ya. Semoga kalian bisa memahami. Yang paling penting tadi kamu harus tahu bagaimana menyimpan file pada Microsoft PowerPoint, kemudian atribut dalam PowerPoint harus kamu tahu ya. Karena minggu depan kita sudah mulai membuat PowerPoint ya. Silakan dibaca-baca bukunya, dipelajari bukunya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Bisa semuanya bisa chat Ibu ya di WA Ibu, WA pribadi. Apalagi kelas 5 ini kalau saya perhatikan rata-rata sudah punya WA pribadi ya. Oke. Nah, perhatikan tugas kalian di rumah ya. Ibu kasih tugas ya. Buat dulu presentasimu, tuliskan di bukumu ya. Yang pertama tadi Ibu sudah jelaskan sama kalian bahwa pertama yang kita harus buat itu adalah judul presentasi. Berarti slide pertama kamu itu tulis di situ ya. Slide pertama judul apa? Pilih satu judulmu ya. Baru slide kedua itu tentang isinya, pengenalan dari apa yang kamu mau buat ya. Pilih judul baru buat isinya. Nah, kemudian isi dari presentasimu boleh lebih dari 2 slide, bisa 3 ya. Sedikit-sedikit saja dulu. Yang intinya nanti kalian bisa membuat presentasinya ya. Ingat judul baru isi dari presentasimu. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup atau ucapan terima kasih. Buat di buku tugasmu. Tulis ya, pilih judulnya baru kamu tuliskan isinya apa tentang presentasi yang kamu buat. Contohnya di buku kita ini ada ya. Nih di buku kita ada tentang, berarti judul slide pertamanya, di slide pertama itu tentang bumi. Dia mau menjelaskan dalam presentasinya adalah bumi. Kemudian ini slide kedua itu planet ketiga, dia menjelaskan bumi, dan seterusnya dia menjelaskan. Boleh isinya ini boleh lebih dari 2 slide atau 2 slide atau 3 boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup ya. Buat saja dulu di bukumu ya, cari artikel-artikel yang singkat, buat di rumah, fotokan dan kirim sama Ibu ya. Ibu lihat dan nanti Ibu kalau isinya mungkin ada yang tidak penting, nanti Ibu koreksi ya supaya bisa diperbaiki. Karena minggu depan Ibu akan suruh kalian membuat presentasi pada Microsoft PowerPoint, tapi nantinya Ibu yang akan membuat dulu supaya kalian bisa tahu ya, untuk minggu depan bukan minggu ini ya. Jadi minggu ini kalian membuat presentasimu itu di buku tugas saja dulu, jelaskan di situ ya, paham ya? Oke. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kalian di rumah bisa mengerjakan dengan baik ya. Jangan banyak bermain ya. Kelas 5 jangan banyak bermain ya. Main handphone jangan. Boleh tapi jangan sepenuhnya main handphone. Hanya lihat video Bapak Ibu guru yang di-share itu hanya lihat sekilas baru bermain yang lain ya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian menyimak. Oke, sekian dari Ibu. Namun sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Ibu yang pimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami sepanjang hari ini.
Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami terima dari Bapak Ibu Guru boleh bermanfaat dan boleh membawa akal budi yang baik bagi kami, menambah pengalaman kami Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami akan melanjutkan akan aktivitas kami Tuhan, terkhusus dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, akal budi yang baik. Bapa, inilah doa yang kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.